Oke, hari kali ini aku mau jelasin bagaimana sih support system yang aku buat sampai aku bisa buka cabang yang kedua pakai dana sendiri range waktu selama 3 tahun. Jadi yang pertama aku buka cabang itu di kota Sangatta, dan yang kedua ini aku buka cabang di kota Samarinda. Untungnya beda kota ya. Habis itu aku sebelum buka cabang sudah harus punya manajer. Jadi Sangatta ini udah ada yang pegang dari seorang manajer maupun finance, dan juga sudah ada yang kelola dari kontrol produk dan mutu sampai pengeluaran tuh sudah ada dibatasin, mau bisa dikeluarkan seperti apa. Dalam hari ini sudah dibatasin supaya bisa terkontrol dari segi rasa maupun pengeluaran maupun pemasukan gitu. Terus kalau misalnya buka cabang nih pakai dana pribadi, emangnya bisa? Tentu aja bisa ya, tapi kalau misalnya kita pakai dana pribadi pasti range waktunya sangat lama. Kalau misalnya pengen cepat ya pasti pakai dana investor kan. Cuman kan kalau misalnya usaha atau bisnis kita baru satu cabang, kemungkinan besar sangat sulit untuk mencari investor yang mau invest gitu. Ya ibaratkan bisnis kamu aja masih baru satu gitu kan, siapa sih yang percaya, ya nggak sih? Zaman sekarang tuh orang udah pada pintar, termasuk investor juga udah pada pintar, ya nggak? Kemudian aku buka cabang di Samarinda dan aku buat sistem begitu lagi. Jadi aku ada manajernya dan juga ada finance-nya dan juga ada HRD-nya yang ngurusin karyawan. Kayak begitu. Dan aku tugasnya sebagai mentor dan juga pengawas. Dan aku juga sekarang punya jabatan sebagai CEO dan juga founder. Kalau misalnya kalian pengen buka cabang kayak acara aku, kalian harus belajar dulu bagaimana supaya kalau kalian juga pengen buka cabang dan beda kota, kalian harus siapin semuanya sih. Dari segi tempatnya harus udah disurvei, dan juga kalau bisa nih harus yang penting banget, branding kalian harus kuat. Karena kalau misalnya di luar kota terus kalian brandingnya masih baru, itu termasuk kayak buka cabang tuh nggak langsung rame gitu loh. Walaupun aku ngerasa branding aku udah cukup bagus di kota Sangatta, tapi ternyata waktu di Samarinda tuh aku termasuk branding yang baru, dan nggak se-ekspektasi aku tuh bakal rame banget. Ternyata enggak, justru malah awalnya sepi dan lama rame gitu. Jadi aku pakai sistem strategi, kalau di Samarinda aku bakal ramein di Gobis dan Gojek ya, di aplikasi Gojek, Gobis, di aplikasi GrabFood maupun ShopeeFood, semuanya aku ada di situ, dan aku kasih promo selama 3 bulan. Jadi itu untuk supaya orang tuh kan kalau misalnya harganya lebih murah, mereka pasti berani mencoba dan berani membeli gitu. Terus support system yang lain dari segi kantor, sepertinya kalau misalnya kita udah punya 2 cabang harus ada kantornya kan, karena harus ada yang mengurus dari sistem pemasukannya maupun dari sistem karyawannya. Kayaknya memang sekarang tuh lebih penting untuk bisa mengelola SDM dengan baik, apalagi kita sebagai UMKM dan juga business owner yang startup, otomatis kita pasti gaji karyawan tuh di bawah UMR gitu. Gimana sih caranya supaya bisa mengelola? Nah, ini caranya cukup panjang tapi aku jelasin singkat di sini. Karena kalian punya karyawan tuh yang anak milenial, mungkin kalian bisa coba ya. Jadi mereka tuh pengen apa-apa tuh serba instan dan pengen cepat gitu. Jadi makanya kalian harus menebar mimpi sama mereka. Kalau misalnya mimpi mereka bertentangan dengan mimpi kalian di bisnis, pasti tinggal nunggu waktu aja mereka bakal keluar. Maka dari itu setiap business owner aku rasa harus punya mimpi yang tinggi. Jadi harus punya target, dan kira-kira kalau nyampe target dikasih apa. Entah itu mungkin vacation, atau entah itu jalan-jalan bareng, atau dikasih bonus, seperti itu. Jangan pelit-pelit, karena memang karyawan itulah adalah yang membantu kita untuk mendapatkan omset setiap harinya, dan mereka rela untuk mengorbankan waktunya, seperti itu. Terus juga karyawan ini kan yang paling sulit ya untuk dikelola. Soalnya kita UMKM ya nggak sih, jadi kayak nggak semua orang
Dan gak semua milenial itu mau kerja di tempat kita, apalagi yang udah S1. Padahal kita tuh butuh SDM yang cerdas, memiliki banyak akal, dan juga terampil. Maka dari itu kalau misalnya kalian punya cari karyawan, juga jangan asal-asalan gitu.